Bab 416, Perubahan Besar. Suetong sama sekali tidak takut ketika dihadapkan dengan adegan ini. Dia tertawa dingin, sepertinya Hall of Healing benar-benar telah berpindah tangan. Nak, siapa kamu? Mata rekan itu seram saat bersinar dengan cahaya yang ganas. Tidak masalah siapa aku. Saya hanya bertanya, di mana Jiang Zheng? Di mana lagu Tianxing? Kemana perginya Ying Wuyu dan yang lainnya? Suetong memiliki temperamen yang baik dan tidak lepas kendali meskipun dikepung. Huff, kamu terlalu banyak bertanya. Bawa dia. Rekan itu memberi perintah dengan lambaian tangannya. Ketika para pembudidaya mendengar perintah itu, mereka semua bergegas dan mengayunkan senjata mereka, ingin menginjak-injak Suetong ke tanah. Suetong terkejut melihat bahwa ini semua adalah pembudidaya alam ki sejati tingkat lanjut. Kapan Hall of Healing mulai menghabiskan uang dengan begitu mudah? Kerajaan Timur hanyalah kerajaan tingkat ketiga. Seseorang dari alam ki sejati yang maju berada pada kekuatan seorang adipati. Kapan para pembudidaya biasa Hall of Healing mencapai alam ki sejati yang lebih maju? Segala sesuatu yang tidak biasa selalu dicurigai, jadi Suetong segera tahu bahwa perubahan besar telah terjadi di Aula Penyembuhan. Namun, bagaimana Suetong, orang yang menginjakkan kaki di alam roh, memikirkan sesuatu tentang para pembudidaya alam ki sejati ini? Dia mendengus rendah dan mengacungkan lengan bajunya, mengirimkan riak kiroh. Itu tumbuh menjadi gelombang besar, mengirim para pembudidaya yang sedang menyerang terbang mundur. Suetong melayang di sebelah pintu dengan kilatan tubuhnya. Tatapannya dingin saat dia melihat ke arah rekan itu. Masalah ini masih jauh dari selesai. Jika sesuatu terjadi pada Jiang Zheng atau Song Tianxing, kalian semua bisa menunggu sampai kepala kalian menyentuh tanah. Suetong hanya datang untuk mengumpulkan intelijen dan belum menerima izin untuk hal lain. Karena itu, dia tidak memulai perkelahian dan memutuskan untuk pergi. Huf ringan terdengar dari dalam Hall of Healing tepat saat dia berhasil sampai di luar pintu. Arus ki pedang yang menakjubkan menjerit di udara. Spirit ki bersama dengan niat membunuh yang kental. Seorang kultivator alam roh telah bergerak. Suetong sangat terkejut. Kapan seorang ahli alam roh muncul di Aula Penyembuhan? Dia berputar ke samping untuk menghindari pukulan keras ini saat dia melindungi organ vitalnya dengan sapuan busur dayu. Tiba-tiba, beberapa sosok berlari keluar dari Aula Penyembuhan saat mereka menderu-menderu ke halaman di depan Aula Penyembuhan, mengelilingi Suetong. Ada 4 sosok, dan semuanya adalah pembudidaya alam roh kecil. Tatapan Suetong beralih dari satu ke yang lain, mencatat formasi jebakan mereka. Wajahnya menjadi dingin. Apa? Anda berencana membunuh seseorang di siang bolong? Salah satu pembudidaya baju besi perak tertawa dingin, kamu adalah orang yang tidak mengenali situasi yang kamu hadapi. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena memiliki mulut yang gemuk. Bunuh dia. 4 pembudidaya alam roh membentuk formasi lingkaran dalam napas, melonjak ke depan dan mengiris udara dengan pedang mereka. Namun Suetong merasa sangat tenang dengan busur dayu di tangan. Dia memberi peluit yang jelas dan bayangan emas menerobos udara. Itu adalah Goldwing Swordbird yang ditunggangi Suetong. Cakarnya yang tajam membuat gerakan menggenggam dan melemparkan 2 sinar cahaya ganas ke 2 pembudidaya. Jika salah satu dari mereka tertangkap oleh gerakan mencakar ini, mereka pasti akan tercabik-cabik. Keduanya yang diserang tahu kekuatan di balik sinar cahaya itu saat pedang mereka menari, membela diri dengan seluruh kekuatan mereka. Busur dayu mengeluarkan suara letupan yang meledak di udara saat Suetong melambaikannya. Arus udara keluar dari haluan seolah-olah sutra, mengiris ke bawah menuju 2 pembudidaya terakhir. Seseorang akan selalu berakhir lebih buruk saat bertarung 2 lawan 4. Suetong menggunakan satu gerakan untuk memaksa 2 lawan mundur dan kemudian bersiul pelan sebelum berjongkok. Dia menembak lurus ke langit, berniat untuk mendarat di Goldwing Swordbird. Anak itu kabur, bunuh dia. Keempat pembudidaya menemukan niat Suetong dan naik ke udara sebelum burung pedang sayap emas bisa terbang, mengirimkan serangan mereka di udara. Setelah mendarat di Goldwing Swordbird, hati Suetong merasa sangat tenang. Dia mengacungkan busur dayu dan mengeluarkan 2 anak panah. Dia menembak mereka secara berurutan, mengirim mereka mengebor langsung ke arah 2 orang yang menerkamnya dengan momentum yang mengesankan. Suara mendesing. Kedua tubuh mereka tergantung di udara karena mereka tidak mengantisipasi kecepatan panah Suetong. Tak satu pun dari mereka bereaksi tepat waktu ketika 2 panah terhubung dengan suara yang dapat didengar. Namun,
Panah telah mendarat di paha mereka dan tidak mengenai organ vital. Dua orang di belakang Suetong menggambar busur pelangi di udara dengan pedang mereka, membelah udara menuju Suetong. Meskipun Goldwing Swordbird melesat ke depan, aliran udara dari pedang mereka lebih cepat saat mereka mengukir luka berdarah di punggungnya dengan suara lembut. Suetong hanya merasa tubuhnya menjadi dingin saat darah menyembur keluar dari lukanya. Itu adalah hal yang baik bahwa gerakan maju Goldwing Swordbird telah meniadakan banyak kekuatan di balik serangan itu. Jadi meskipun dia terluka, dia tidak terbelah. Meski begitu, Suetong tahu bahwa hari ini bukan waktunya untuk tinggal dan bertarung. Dia memberikan kepala kudanya dan menerobos awan. Keempat pembudidaya hanya bisa melihat dengan bodoh pada titik emas yang menghilang di udara, sedih dan menyesal melampaui kepercayaan. Sudah 4 lawan 1, tetapi mereka tidak berhasil. Kultivator berpakaian baju besi perak mengerutkan kening, masuk dan laporkan ke supervisor. Orang ini tidak diketahui asal-usulnya, dan kemungkinan besar akan menghalangi kita. Dua dari mereka menarik rekan-rekan mereka yang terluka dan berjalan masuk. Ketika Suetong berdarah muncul di penginapan, ekspresi Jiang Chen segera menjadi gelap. Tuan muda, bawahan Anda tidak kompeten dan tidak dapat menyelesaikan apa yang Anda minta dari saya. Suetong memiliki ekspresi kecewa di wajahnya. Jiang Chen tiba-tiba berdiri dengan niat membunuh yang kental di wajahnya. Aula penyembuhan berani bergerak melawanmu. Kapan Song Tianxing menjadi begitu berani? Itu bukan lagu Tianxing. Suetong tersenyum sedih. Sepertinya semuanya berubah di Hall of Healing. Song Tianxing, Yin Wuyu, dan pelayan Jiang Zheng sudah tidak ada lagi. Sekelompok orang asing terlihat seperti mereka yang bertanggung jawab atas Hall of Healing. Apa? Jiang Chen benar-benar terkejut. Aula penyembuhan adalah organisasi perwakilan kerajaan timur, mengapa mereka tiba-tiba berganti pemilik tanpa alasan sama sekali? Ayo, mari kita lihat. Jiang Chen bukan tipe orang yang suka membuat masalah, tapi dia juga tidak takut, terutama ketika yang lain telah menyentuh Suetong tanpa izin. Itu tidak berbeda dari mereka mengambil tindakan terhadap Jiang Chen. Bahkan jika masalahnya berasal dari tangan Tuan Hallmaster asli Song Tianxing, itu juga tidak akan dapat diterima, belum lagi pemilik baru yang tampaknya bertanggung jawab sekarang. Dan ngomong-ngomong, kenapa Hall of Healing tiba-tiba naik dan menukar pemilik seperti ini? Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Jiang Chen tidak peduli dengan Song Tianxing dan yang lainnya, tetapi Jiang Zheng adalah pelayan dan orang kepercayaan lamanya. Dia adalah seseorang yang ditandai oleh Jiang Chen, dan sekarang dia menghilang tanpa alasan. Jiang Chen sama sekali tidak akan duduk diam. Gou Yu juga kembali dari istana saat mereka berbicara. Tuan muda, Gou Yu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi berhenti. Apa itu? Alis Jiang Chen sedikit berkerut. Dilihat dari ekspresi Gou Yu, memang ada sesuatu yang sulit untuk dia bicarakan. Saya baru saja kembali ke istana dan melihat Ziruo, serta Raja Lin Timur. Bagaimana kabar mereka? Bara kemarahan membara dengan halus di mata Gou Yu, banyak yang telah terjadi di kerajaan timur dalam setengah tahun ini. Nenek moyang timur muncul dari budidaya pintu tertutup, tetapi dibunuh di dalam ibu kota oleh penyerang yang tidak dikenal. Aula penyembuhan diambil alih kekuatan yang tidak diketahui beberapa bulan yang lalu. Mereka mengatakan bahwa Song Tianxing dan eksekutif senior lainnya telah menjual aula penyembuhan kepada mereka dengan harga yang sangat mahal dan memberikan organisasi itu kepada mereka. Nenek moyang klan timur terbunuh. Jiang Chen juga terkejut dengan kata-kata ini. Gou Yu tidak memiliki banyak perasaan terhadap leluhur klan timur. Ketika keluarga Long memberontak, yang disebut leluhur ini tetap berkultivasi dengan pintu tertutup. Gou Yu sekarang berpikir bahwa leluhur mungkin takut pada sekte Matahari Ungu yang mendukung Long Juxue, dan karenanya menggunakan budidaya pintu tertutup sebagai alasan untuk menghindari bencana. Sekarang setelah dia terbunuh, dia tidak berduka sama sekali. Namun, seseorang yang berani membunuh leluhur klan timur di kerajaan timur terlalu sombong, dan mereka telah merebut Hall of Healing untuk Bud. Tatapan Jiang Chen tersentak kembali ke Gou Yu, merasakan dia belum selesai. Apalagi yang ada di sana, mari kita dengarkan semuanya. Gou Yu menghela nafas ringan dan menatap Jiang Chen. Keluarga kerajaan menerima berita ini belum lama ini juga, keluarga Jiang Anda di wilayah Jiang Han, dalam semalam. Apa? Hati Jiang Chen tenggelam. Meskipun dia tidak memiliki banyak ikatan emosional dengan keluarga Jiang, itu tidak berarti sembarang orang bisa menggertak mereka.
Keluarga Jiang diratakan dengan tanah selama 1 malam dan telah menjadi reruntuhan. Apa? Lapisan dingin menutupi wajah Jiang Chen dalam sekejap. Di mana orang-orang? Apakah mereka semua sudah mati? Hampir semua mati. Ada beberapa anggota keluarga inti Jiang yang mayatnya tidak dapat kami temukan, tetapi anggota biasa, termasuk para pelayan, semuanya terkubur di reruntuhan. Bam! Jiang Chen membanting tinju dengan kejam ke meja. Ini memberantas klannya. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Jiang Chen mengendalikan emosinya dengan susah payah saat dia bertanya dengan tegas. Kami tidak memiliki intelijen konkret untuk saat ini. Berita kehancuran keluarga Jiang telah ditutup. Namun, dari umpan balik mereka yang berada di tempat kejadian, tampaknya mereka yang menghancurkan klan Jiang sedang mencari sesuatu. Lingkungan telah benar-benar dibalik. Petik 2. Tidak lagi penting apa alasan dari kekejaman ini. Yang penting adalah, klan keluarga Jiang telah dimusnahkan. Meskipun Jiang Chen tidak memiliki ikatan emosional untuk itu, dan dia dan ayahnya telah lama menarik garis yang memisahkan diri mereka sendiri, itu masih keluarga Jiang. Jiang Chen tahu bahwa jika ayahnya mengetahui klan keluarga Jiang dimusnahkan, dia akan benar-benar patah hati. Ayo, kita pergi ke aula penyembuhan. Meskipun banyak pikiran berkecamuk di benaknya, dia sangat sadar bahwa dia harus memulai dengan aula penyembuhan terlebih dahulu. Dia memiliki intuisi bahwa semua ini berkaitan dengan perubahan kepemilikan di Hall of Healing. Garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit di atas Hall of Healing. Cahaya keemasan mengelilingi langit atas Hall of Healing dalam beberapa tarikan napas. Suetong, kamu tetap di sini dan kendalikan burung pedang sayap emas, kelilingi seluruh struktur. Mulai sekarang, orang hanya bisa masuk dan tidak keluar. Bunuh siapa saja yang pergi. Api keinginan Jiang Chen untuk membunuh telah menyala ke tingkat yang baru. Gou Yu, ikuti aku ke bawah. Jiang Chen menginstruksikan. Ya, Huanger telah mengikuti di belakang Gou Yu dan dengan demikian berkata tanpa berpikir, saya akan menemani Sir Jiang turun juga. Huanger telah menghabiskan cukup banyak waktu di aula penyembuhan dan memiliki beberapa perasaan untuk itu. Ketika dia mendengar bahwa sesuatu telah terjadi, dia merasa dia juga tidak bisa duduk diam. Aula penyembuhan seolah-olah menghadapi musuh yang sangat besar. Seluruh area dalam keadaan siaga tinggi setelah kepergian Suetong. Ketika Jiang Chen dan dua lainnya mendarat, para pembudidaya bergegas keluar secara massal dan mengepung aula penyembuhan di dalam dan luar. Siapa yang berani masuk tanpa izin di aula penyembuhan? Tatapan Jiang Chen menjadi dingin. Saya hanya mengajukan satu pertanyaan. Apakah Song Tianxing masih bertanggung jawab atas aula penyembuhan? Lagu Tianxing. Haha, orang-orang dan masalah hari-hari berlalu. Kecewalah sekarang jika Anda mengenali situasi yang Anda hadapi. Aula penyembuhan bukan aula yang sama seperti sebelumnya. Tidak peduli seberapa bagus latar belakang Anda pasti mati karena menyinggung aula. Jiang Chen mengungkapkan senyum dingin setelah mendengar ini. Maka ini memang bukan aula penyembuhan Song Tianxing lagi. Maka Anda banyak menyerang perampok. Karena kamu ingin menjadi perampok, maka kamu pasti siap mati. Jiang Chen mengabaikan ratusan orang di depannya saat dia berbicara, benar-benar mengesampingkan bilah tajam, pedang, tombak, dan kapak saat dia perlahan maju ke depan. Auranya yang kuat meningkat 10% dengan setiap langkah, perlahan-lahan menghancurkan pintu seperti gunung yang sangat besar. Bab 417, Kemarahan Jiang Chen. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak bisa menggerakkan tanganku. Aku juga. Orang ini tahu semacam seni iblis. Ini buruk, ini adalah aura alam roh. Semua orang bunuh dia sekarang juga. Bunuh dia, dia hanya memiliki beberapa di punggungnya dan ada ratusan dari kita, mengapa kita harus takut padanya? Beberapa ratus pembudidaya tersusun sembarangan di depan pintu aula penyembuhan dan mencemooh dengan arogan. Tatapan Jiang Chen menjadi sedingin es saat dia tiba-tiba melotot. Evil Golden Eye mengirimkan seberkas cahaya cemerlang dari matanya. Puff! Cahaya itu menembus mata semua pembudidaya. Para pembudidaya bergetar ketika mata mereka bersentuhan dengan cahaya, tubuh mereka dengan cepat kehilangan semua perasaan. Rasanya seperti jiwa mereka telah membeku. Gelombang kekuatan menyebabkan tubuh mereka menegang. Tak lama kemudian, para pembudidaya itu diam seperti patung, seolah-olah seseorang telah menuangkan perunggu cair atau besi ke atasnya untuk membuat patung-patung yang hidup. Jiang Chen melambaikan tangannya. Ayo masuk. Gou Yu dan Huanger saling memandang,
sedikit terkejut di mata mereka. Ini adalah pria yang benar-benar marah. Seni surgawi semacam ini bahkan membuat Huanger kagum. Pada saat itu, dia merasa seperti dia tidak bisa melihat melalui Jiang Chen. Gouyu bahkan lebih terperangah. Namun, keduanya khawatir tentang keselamatan Jiang Chen dan mengikutinya tanpa ragu-ragu. Siapa yang bertanggung jawab atas aula penyembuhan sekarang? Keluar dari sini. Suara Jiang Chen menggelegar seperti guntur yang menggelegar, mengguncang interior dan eksterior seluruh Hall of Healing dalam sekejap. Kehadirannya sangat menginspirasi saat suaranya bergema tanpa henti. Siapa yang berani masuk tanpa izin dan bertindak liar di aula penyembuhan? Bunuh dia. Dua suara baru saja muncul sebagai tanggapan sebelum tangisan mengerikan segera menyusul. Saat mereka jatuh ke tanah, jelas bahwa Jiang Chen telah menghancurkan mereka segera setelah mereka memanggil. Jiang Chen mengangkat tangannya dengan ringan dan berbicara dengan nada tanpa ampun, "Saya akan menghitung sampai 5. Setelah pukul 5, jika mereka yang berada di aula tidak berada dalam jangkauan pandanganku, maka aku akan memusnahkan kalian semua tanpa kecuali." 5. Jiang Chen memulai hitungan mundur. 4, 3. Suara Jiang Chen menghitung mundur dengan tidak tergesa-gesa. Auranya yang besar terus menyebar ke setiap sudut Hall of Healing. 2. Ketika dia menghitung mundur sampai 2, mereka yang berada di aula penyembuhan berjalan keluar dari bayang-bayang karena mereka tidak bisa lagi menahan tekanan auranya. Mereka berjalan menuju lobi utama. Mereka sangat sadar bahwa jika mereka benar-benar tetap keras kepala di dalam, pendatang baru yang kuat ini akan membunuh bahkan anjing dan ayam di aula. Mereka semua adalah kultivator. Mereka bisa merasakan kemarahan yang mengamuk di balik aura itu. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. 1. Jiang Chen menunjuk dengan jarinya dan menghitung semua orang yang telah melangkah keluar. Tatapannya dingin arktik saat menyapu para pembudidaya di depannya. "Kamu, melangkah keluar." Jiang Chen menunjuk seseorang dengan jubah perak. Dia tampak berada di manajemen menengah. Orang itu meringkuk saat kakinya bergetar dan bergetar. Dia tidak berani tidak keluar dalam menghadapi panggilan Jiang Chen dan giginya bergemeletuk liar. Dia halo. Individu berjubah perak bahkan tidak bisa berbicara dengan benar di hadapan aura besar Jiang Chen. "Apakah kamu bertanggung jawab atas aula penyembuhan?" Nada suara Jiang Chen terdengar jauh. Tidak, orang berjubah perak itu sangat ketakutan sehingga dia hampir mengompol. "Ini, manajer Lai yang bertanggung jawab. Di mana dia?" Jiang Chen terus meningkatkan tekanan. Gigi individu berjubah perak itu terus bergemeletuk saat dia berkeringat dingin. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sepenuhnya di bawah tekanan besar Jiang Chen. Seolah ada kekuatan di mata pemuda ini yang memaksanya untuk tunduk. Dia tidak ada di lobi. Dia mungkin belum keluar. Jiang Chen mengangguk ringan, menunjukkan senyum penuh arti. Dia mengirimkan kesadarannya dan memulai pencariannya. Setelah mencapai tingkat tertentu dengan kepala psikis, Hall of Healing belaka secara alami tidak mampu melarikan diri dari jangkauan kesadarannya. Dia dengan cepat mengidentifikasi 3 orang lagi yang bersembunyi di bayang-bayang Hall of Healing yang belum muncul. Huanger, di sisi Jiang Chen, tiba-tiba tersenyum. Jelas bahwa kesadarannya juga telah mendeteksi pada saat itu bahwa ada beberapa yang belum muncul. "Tuan Jiang, Huanger memiliki sedikit sejarah dengan aula penyembuhan juga. Izinkan saya untuk membantu." Huanger merentangkan tangannya setelah berbicara. Seorang Guzeng muncul di depannya. Jari-jari Huanger yang putih, ramping, dan giok menyapu permukaan instrumen dengan lembut saat beberapa nada dibunyikan. Musiknya penuh dengan niat membunuh yang samar pada awalnya, tetapi dengan cepat berkumpul menjadi niat liar yang bergolak seperti lautan yang mengamuk. Itu melonjak menuju 3 sudut, memaksa ketiganya bersembunyi. Huanger hanya mencoba tangannya dalam hal ini. Bahkan Gouyu tidak bisa melihat melalui misteri yang mendalam pada saat itu. Namun Jiang Chen sangat terkejut. Penyebaran seni ini tampak sederhana, tetapi mengandung teori mistik yang sangat besar di dalamnya. Huanger sebenarnya bisa mengontrol arah nada. Kontrol suara semacam ini adalah sesuatu yang Jiang Chen tahu bahwa dia tidak memilikinya saat ini. Gelombang lolongan mengerikan bergema dari beberapa ruang rahasia tidak lama kemudian. Ketiga orang itu menutupi telinga mereka saat mereka berlari keluar sambil menjerit dan meratap. Dari penampilan mereka yang basah kuyup, mereka tampak seolah-olah akan runtuh setiap saat. Huanger tersenyum tipis dan berhenti ketika dia mencapai tujuannya, tidak berniat mencuri pusat perhatian. Dia tersenyum sedikit, "Tuan Jiang,
Huanger hanya bisa melakukan begitu banyak. Sisanya terserah padamu. Terima kasih banyak atas tindakan bantuan Nona Huanger. Bukan karena Jiang Chen tidak mampu memaksa ketiga orang ini keluar, tapi dia tidak akan bisa melakukannya semudah Huanger baru saja melakukannya. Salah satu dari ketiganya mengenakan jubah emas dan terlihat cukup baik. Namun pada saat ini, dia tampak sangat panik dan lebih buruk untuk dipakai. Kamu pasti manajer kebohongan itu. Tatapan Jiang Chen tertuju pada pria dengan jubah emas. Manajer Lai akhirnya sadar kembali ketika not musik menghilang, tetapi ketakutan memenuhi matanya. Dia memandang Jiang Chen, siapa kamu? Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Akulah yang mengajukan pertanyaan hari ini. Sekarang, jika Anda tidak dapat memberi saya jawaban yang memuaskan atas pertanyaan saya akan membebaskan Anda dari salah satu bagian tubuh Anda. Pertanyaan pertama adalah, di mana Song Tianxing dan yang lainnya? Kesadaran Jiang Chen terkunci erat pada dirinya, tidak membiarkan satu kata palsu pun keluar dari bibirnya. Manajer Lai tergagap, mereka semua pergi. Mereka menjual aula penyembuhan kepada kami dengan harga tinggi, Dia berteriak buru-buru saat dia menepukkan tangannya ke telinga kirinya, menemukan itu hilang. Jiang Chen tersenyum, pemandangan yang mengerikan, sekali lagi. Di mana Song Tianxing dan yang lainnya? Manajer Lai ketakutan saat dia mencoba menghentikan darah yang keluar dari telinga kirinya. Dia hampir pingsan. Mereka, puff. Jiang Chen mengangkat tangannya. Kekuatan esensi logam yang sangat besar datang mengiris dari tangannya seperti pisau, secepat bintang jatuh, memotong telinga kanan pria itu juga. Jeritan mengerikan terdengar lagi. Manset celana manajer Lai menjadi basah saat dia mengompol karena ketakutan. Kesempatan terakhir. Jika Anda tidak menjawab dengan benar, maka hal berikutnya yang akan menghantam tanah bukanlah telinga Anda, tetapi kepala Anda. Tidak ada sedikit pun emosi dalam nada suara Jiang Chen. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahu Anda. Aku akan memberitahumu semuanya. Tidak peduli betapa bangganya dia, manajer Lai tidak bisa lagi bertahan dalam menghadapi krisis hidup atau mati. Dia tidak meragukan pertanda kematian di depannya mengatakan yang sebenarnya. Kami mengambil alih aula penyembuhan. Song Tianxing tidak mau bekerja sama, jadi kami membunuhnya. Kamu, Jiang Chen tertawa dingin, kamu tidak akan punya nyali seperti itu sendirian. Siapa di balik ini? Kami datang atas perintah untuk mengambil 3 resep pil di Hall of Healing. Orang yang memerintahkan kami adalah putra mahkota Kerajaan Sangyang. Kerajaan Sangyang, Jiang Chen melirik Gouyu. Dia tidak tahu banyak tentang 16 kerajaan seperti yang dilakukan Gouyu. Gouyu buru-buru berkata, Kerajaan Sangyang adalah salah satu dari 4 kerajaan besar, sama seperti Kerajaan Sky Laurel. Hubungan Kerajaan Sangyang dengan Sekte Matahari Ungu sama dengan Kerajaan Sky Laurel dengan Sekte Pohon Berharga. Wajah Jiang Chen benar-benar gelap saat mendengar kata-kata ini. Sekte Matahari Ungu. Alisnya melengkung, Jiang Chen menekan api kemarahan di pendengarannya dan bertanya, mengapa putra mahkota Kerajaan Sangyang mengarahkan pandangannya ke aula penyembuhan? Bagaimana manajer Lai masih memiliki keinginan untuk menolak sekarang? Dia menumpahkan semua yang dia tahu seperti menuangkan kacang dari wadah bambu. Kerajaan Sangyang sangat iri dengan Hall of Healing yang dengan gila-gilaan menuai kekayaan seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dengan 3 resep. Putra mahkota telah lama mengarahkan pandangannya pada mereka. Dia menerima semacam petunjuk dari Sekte Matahari Ungu kali ini yang mengatakan bahwa aula penyembuhan telah kehilangan pendukungnya, jadi tidak akan ada rasa takut akan pembalasan. Karena itu, putra mahkota akhirnya menyerang dengan kekuatan penuh setelah merencanakan waktu yang sangat lama untuk mengambil keuntungan dari aula penyembuhan. Petik 2. Itu normal untuk tanda kaya seperti itu menjadi sasaran setelah beberapa saat. Namun, karena mereka berhasil mengambil alih Hall of Healing, mengapa membantai klan keluarga Jiang? Jelas ada hal lain yang berperan di sini. Kamu sudah mengamankan aula penyembuhan dan 3 resep pil. Mengapa membantai klan keluarga Jiang? Manajer Lai dengan cepat menjawab, saya tidak berpartisipasi dalam pembantaian itu. Otoritas saya terlalu rendah dan saya juga tidak punya hak untuk menanyakan alasan di balik ini. Dikatakan bahwa mereka di atas tidak puas hanya dengan 3 resep pil. Mereka tampaknya merasa bahwa akan ada lebih banyak harta di keluarga Jiang, inilah mengapa. Semua berbagai petunjuk perlahan-lahan membentuk gambaran yang lebih besar dan jelas. Ketika sampai pada itu,
setengah tahun ini adalah ketika dia terjebak di Gunung Roh Abadi. Yang lain telah bergerak tepat pada saat ini. Jiang Chen tidak akan pernah percaya bahwa Sekte Matahari Ungu tidak berada di balik semua ini. Sekte Matahari Ungu, Kerajaan Sangyang. Kemarahan mengamuk di dalam hatinya. Dia menyapu pandangan dingin ke aula penyembuhan. Pertanyaan terakhir. Di mana Jiang Zheng? Jiang Zheng. Dia dibawa ke Kerajaan Sangyang. Sepertinya ada orang yang ingin menginterogasinya secara khusus. Jiang Zheng adalah orang kepercayaan dan pelayan Jiang Chen, namun dia telah hidup dan dibawa pergi. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa semua ini telah diarahkan padanya, Jiang Chen. Ayo, kita pergi ke Kerajaan Sangyang. Jiang Chen berkata. Gou Yu dan Huanger saling memandang. Mereka tahu bahwa api kemarahan telah benar-benar menyala di hati Jiang Chen. Kemungkinan Kerajaan Sangyang akan berada dalam masa yang mengerikan setelah ini. Bahkan mungkin akan ada banyak kepala yang berguling di Sekte Matahari Ungu. Orang-orang di aula penyembuhan merasa tidak percaya ketika Jiang Chen dan yang lainnya berjalan keluar. Mereka telah lolos dari bencana begitu saja. Salah satu dari mereka tertawa dingin. Sonufab Asteristech, membuatku takut setengah mati. Dia hanya ujung tombak perak, bagus untuk ditampilkan dan tidak ada yang lain. Huff, dia pasti ketakutan setelah mendengar Sekte Matahari Ungu, kan? Tentu saja, siapa yang berani memprovokasi Sekte Matahari Ungu dalam aliansi 16 kerajaan? Mereka yang tadinya kehilangan akal karena ketakutan, sekarang semua membusungkan dada dan mulai berbicara keras, seolah-olah para yang menangis tadi bukanlah mereka. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Berhenti bicara, kau dengar itu?" Semua orang terdiam dan fokus pada pendengaran mereka. Mereka sepertinya mendengar suara bergegas datang dari bawah tanah. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar hebat. Bam! Papan lantai meledak terbuka saat garis-garis emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar seperti air mancur, menyebar seolah-olah belalang. Banyak tikus penggigit emas menyerbu dan menggigit siapapun yang mereka lihat. Jeritan kesakitan memenuhi udara dalam sekejap saat sungai darah mengalir. Bab 418, Mengepung Kerajaan Sangyang. Mereka yang masih hidup di dalam Hall of Healing semuanya direduksi menjadi batang tulang putih dalam waktu 15 menit. Tidak ada satupun kerangka lengkap yang bisa ditemukan. Jiang Chen telah benar-benar terprovokasi kali ini. Pemusnahan, apa yang telah terjadi benar-benar melewati garis bawahnya. Bahkan jika dia tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarga Jiang, dia tidak akan duduk diam dan membiarkan hal seperti itu terjadi. Kerajaan Sangyang memang salah satu kerajaan utama dalam aliansi 16 kerajaan. Karena pendukung mereka adalah Sekte Matahari Ungu, mereka mewarisi gaya sekte dan biasanya bertindak dengan cara yang mendominasi. Raja Kerajaan Sangyang, Wu Tan, adalah sesepuh kehormatan Sekte Matahari Ungu dan memiliki jaringan yang cukup di dalam sekte tersebut. Raja Wu Tan telah membangun kerajaan yang cukup mengesankan, dan putranya Wu Hong sama-sama terobsesi oleh ambisi. Wu Hong telah pergi untuk tur di Sekte Matahari Ungu setengah tahun yang lalu. Dia telah membayar banyak untuk berteman dengan banyak murid sekte, dan telah belajar tentang masalah Jiang Chen dari mereka yang berpartisipasi dalam seleksi. Dia mendapat lampu hijau untuk beberapa hal, dan semua itu telah menyebabkan ambisinya meluap dan meledak. Jiang Chen adalah seorang anak sekuler yang telah bangkit dari kerajaan timur, tetapi telah menunjukkan kemajuan yang buruk dari awal hingga akhir, melonjak ke puncak seleksi dan kemudian membantai Long Juxue dari konstitusi bawaan. Warisan macam apa yang telah diterima Jiang Chen? Tidak ada seorang pun di Sekte Matahari Ungu yang tidak terpicu oleh rasa ingin tahu. Karena keinginan untuk mengetahui dan pandangan masyarakat umum bahwa dia tidak akan dapat keluar dari Gunung Roh Abadi, mereka yang berada di dalam Sekte Matahari Ungu telah memutuskan untuk menggulingkan seluruh klan keluarga Jiang. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat memahami apa itu warisan keluarga Jiang. Wu Hong hanyalah pion dalam semua hal, tapi dia telah menerima banyak janji dari para petinggi Sekte Matahari Ungu. Eselon senior klan keluarga Jiang semuanya terengah-engah pada napas terakhir mereka di ruang bawah tanah Kerajaan Sangyang. Jelas bahwa interogasi yang panjang telah membawa mereka ke batas daya tahan mereka. Salah satu penatua berambut putih khususnya adalah Penatua Si, orang paling senior di keluarga Jiang. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya saat dia menggumamkan kutukan, "Kalian semua anjing perampok. Singkirkan saja saya dalam satu irisan jika Anda punya nyali. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dariku."
Orang parubaya di sebelah Penatua Si adalah Jiang Zheng. Dia nyaris tidak menyerupai manusia dari semua siksaan yang dia alami. Meskipun dia bukan kultivator, Jiang Zheng adalah burung tua yang tangguh. Segala macam teknik penyiksaan dan interogasi telah digunakan padanya selama ini, termasuk semua yang ada di buku pegangan setidaknya sekali. Namun, dia masih menolak untuk mengatakan apapun. Penatua Si, jangan takut. Tuan Muda akan datang menyelamatkan kita ketika dia mengetahui apa yang terjadi. Meskipun Jiang Zheng adalah tumpukan menyedihkan di lantai, dia tetap teguh. Menyelamatkanmu, seorang pria berseragam kerajaan tertawa dingin. Kamu masih menyimpan harapan bahkan ketika hal-hal telah berkembang sejauh ini. Jiang Chen terkandung di Gunung Roh Abadi, dan tidak ada seorang pun di surga atau di bumi yang bisa menyelamatkannya. Omong kosong, Jiang Zheng mengutuk keras. Tuan Muda rumahku disukai oleh para dewa. Dia akan mampu bertahan di bawah langit yang runtuh, apalagi gunung. Jiang Zheng tidak memiliki banyak keuntungan untuk dibicarakan, tetapi ketika menyangkut Jiang Chen, dia secara membabi buta mengagumi yang terakhir dan merupakan tipikal penggemar yang tidak punya otak. Pria berseragam itu tersenyum sedikit dan mengarahkan cambuknya ke dagu Jiang Zheng. Dia berbicara dengan dingin, kamu adalah pelayan yang cukup setia. Namun, Anda bodoh setia. Selama Anda bekerja sama dan memberitahu saya tentang Jiang Chen, saya berjanji kepada Anda kekayaan dan kemuliaan tanpa akhir di Kerajaan Sangyang. Bukankah itu lebih baik daripada tempat kecilmu di Kerajaan Timur? Pah, Jiang Zheng mengutuk keras. Meskipun aku tidak baik untuk banyak hal, Kerajaan Timur adalah rumahku. Saya lahir di keluarga Jiang, dan ketika saya mati, saya akan menjadi hantu keluarga Jiang. Masalah besar tentang Kerajaan Sangyang Anda yang kacau. Jika Anda mempermalukan Tuan Muda rumah saya, dia akan menggulingkan negara Anda dan menghancurkan rumah Anda dengan lambaian tangannya. Pria berseragam itu menjadi marah dan melambaikan cambuk, dengan kejam memecahkannya lagi dan lagi. Cukup, dia akan mati jika kamu terus mencambuknya. Seorang pria muda yang duduk di samping tiba-tiba angkat bicara. Dia mengenakan jubah yang terbuat dari kulit ular piton, dan merupakan putra mahkota Wu Hong dari Kerajaan Sangyang. Wu Hong tersenyum tipis, seolah-olah dia mengakui bahwa Penatua Si dan Jiang Zheng akan sulit untuk dipecahkan. Dia berjalan ke tetua keluarga Jiang lainnya. Yang lebih tua, saya dapat melihat bahwa posisi Anda dalam keluarga Jiang lumayan. Berlawanan dengan kematian yang menyedihkan seperti ini, mengapa tidak bekerja sama? Katakan padaku, warisan apa yang diterima Jiang Chen? Ada petunjuk sama sekali. Penatua terkejut, jelas ragu-ragu. Namun, dia juga tidak tahu harus berkata apa tentang warisan apa yang telah diterima Jiang Chen. Dia hanya tahu bahwa perampok tak berguna ini tiba-tiba melihat cahaya setelah dicambuk atas perintah Raja Kerajaan Timur. Adapun alasan apa, tidak ada seorang pun di antara anggota keluarga Jiang di sini yang tahu mengapa. Pangeran Wu Hong, bukan karena saya tidak ingin bekerja sama, tetapi Jiang Chen memiliki hubungan yang dangkal dengan kami untuk memulai. Dia tidak memberitahu kami apapun tentang dia. Selain Jiang Zheng, tidak ada yang memiliki hubungan mendalam dengan Jiang Chen. Selain itu, Jiang Chen tidak dekat dengan salah satu dari kami. Anda benar-benar menangkap orang yang salah yang mulia. Jika kita dekat dengan Jiang Chen, mengapa kita tidak pergi ke Kerajaan Sky Laurel bersamanya? Jiang Feng dan Jiang Chen menjauhi kami saat mereka masih di rumah. Orang ini memiliki lidah yang agak fasih ketika dia mencoba melarikan diri dari bencana khusus ini. Wu Hong mendengus dingin setelah mendengar ini. Jadi menurut kata-katamu, kamu tidak tahu apa-apa tentang Jiang Chen. Memang, karena kamu tidak tahu apa-apa, maka kamu adalah sampah yang tidak berguna. Apa gunanya mempertahankanmu? Wu Hong tiba-tiba menghunus pedangnya dan memenggal kepala lelaki tua itu. Tatapan Wu Hong dingin saat dia menatap tajam ke Jiang Zheng dan Penatua Si, berkata dengan serak, kesabaranku terbatas. Hari ini adalah batas akhir. Jika kami masih tidak mendapatkan apapun dari Anda, maka Anda semua dapat menemani hantu keluarga Jiang dalam perjalanan mereka ke dunia bawah. Jiang Zheng mulai tertawa dengan cara yang jelek. Bunuh kami kalau begitu, mengapa semua bicara? Tuan muda saya akan menemukan Anda cepat atau lambat, dan menjadi musuh tuan muda saya adalah mencari kematian. Para bangsawan Wu harus memperhatikan para pendahulumu, keluarga panjang. Pria berseragam itu marah melihat Jiang Zheng berani membalas putra mahkota. Dia mengangkat cambuknya dan hendak melangkah maju untuk cambuk lagi.
Wu Hong melambaikan tangannya dan menghentikan pria itu. Dia tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti matinya. Meskipun kita tidak bisa membuka mulutnya, mereka yang ada di dalam sekte akan memiliki caranya sendiri. Sudah waktunya, orang-orang dari sekte akan segera tiba. Petik 2. Sebuah ledakan panjang tiba-tiba terdengar dari langit di atas seluruh kerajaan Sangyang saat Wu Hong berbicara. Suara gemuruh ini bergemuruh seperti guntur, tanpa henti. Itu memiliki kehadiran yang menakjubkan dan menginspirasi saat datang bergolak ke depan seperti tsunami. Dalam sekejap, awan tak menyenangkan menutupi langit di atas kerajaan Sangyang seperti awan hitam yang turun di tembok kota. Wu Hong, keluar dari sini. Raungan keras menekan dari langit. Wu Hong terguncang. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berani menyebut namaku di wilayah kerajaan Sangyang? Di dalam istana, raja menaklukkan selir tercinta di tempat tidur. Suara usaha mereka memenuhi udara di dalam spray. Beberapa pelayan sedang menunggu di sisi tempat tidur. Mereka semua sangat cantik dan berdiri dengan tangan di samping. Mereka sepertinya sudah lama terbiasa dengan semua ini, dan dilihat dari penampilan mereka, bisa menggantikan selir kapan saja. Raungan yang tiba-tiba ini mengguncang hutan seolah-olah kilat tiba-tiba menyambarnya dan dia menyingkirkan kecantikan di sebelahnya. Apa yang sedang terjadi? Semua penjaga di luar sepertinya menghadapi musuh yang luar biasa saat mereka berteriak, "Lindungi Raja, lindungi Raja." Wu Tan tidak bisa melanjutkan penjarahannya lebih jauh saat dia membalik, mengenakan pakaiannya, dan berjalan keluar. Yang mulia, siapa yang menyebabkan gangguan di luar ini? Wu Tan adalah penguasa suatu bangsa. Dia tidak kehilangan ketenangannya. Seorang penjaga buru-buru berlari dari luar istana tak lama untuk membuat laporannya. Yang mulia, parit melingkar tiba-tiba muncul di sekitar pinggiran istana dan mengelilingi seluruh struktur. Yang mulia, titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Kami tidak tahu apa itu, tetapi mereka telah menghapus matahari dan langit. Yang mulia, para ahli kerajaan yang menjembatani parit untuk pengawasan dan semuanya terbunuh. Wu Tan menjadi semakin khawatir ketika dia mendengarkan semua intelijen terbang masuk. Siapa yang begitu berani untuk datang bertindak sedemikian liar di kerajaan Sangyang? Tidakkah mereka tahu bahwa bertindak tidak sopan di kerajaan Sangyang sama dengan melakukannya di depan pintu sekte Matahari Ungu? Mobil para ahli kerajaan segera dan panggil 3 cabang luar yang besar untuk perlindungan. Wu Tan memerintahkan, sama seperti ada 4 situs besar sekte pohon berharga di kerajaan Sky Laurel, begitu pula sekte Matahari Ungu mendirikan 3 cabang luar. Ketiganya langsung dibawa kendali keluarga kerajaan, sebuah detail yang kontras dengan kerajaan Sky Laurel. Wu Tan tidak panik saat dia menjalankan rencana dengan tertib. Di mana putra mahkota? Wu Tan bertanya setelah menyusun rencananya. Putra mahkota ada di ruang bawah tanah, menginterogasi para tahanan. Wu Tan merentangkan tangannya, suruh dia cepat pergi untuk mencegah komplikasi tak terduga berkembang. Wu Tan juga mengerti bahwa mereka yang datang tidak ramah, sedangkan yang ramah belum datang. Mempertimbangkan keselamatan putranya, dia tidak nyaman meninggalkan Wu Hong di ruang bawah tanah. Wu Hong segera berlari ke istana untuk melihat Wu Tan. Ayah kerajaan, apa yang terjadi? Saya pernah mendengar bahwa istana telah dikepung. Wu Hong bertanya, apa yang membuatmu panik? Wu Tan tertawa dingin. Kerajaan Sangyangku telah mendominasi 16 aliansi kerajaan selama 1000 tahun. Apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Untuk bertindak seperti ini di depan pintu sekte Matahari Ungu, siapapun lawannya, mereka sedang mencari kematian. Wu Tan memiliki suasana yang cukup mengesankan tentang dia. Dia berbeda dari Raja Kerajaan Sky Laurel. Dia adalah seorang tetua kehormatan dari sekte Matahari Ungu. Posisinya cukup tinggi, dan kendalinya atas kerajaannya jauh melebihi Raja Sky Laurel. Para ahli kerajaan semuanya telah berkumpul tak lama kemudian. Sebagai kepala aliansi 16 kerajaan, para ahli kerajaan-kerajaan Sangyang semuanya dari alam roh. Para pemimpin khususnya semua dari alam roh bumi. Meskipun kerajaan Sangyang tidak memiliki pelindung raja roh seperti Ye Chonglou, negara itu memiliki 4 juara, Tiansu, Deki, Lai Feng, dan Cheng Yun. Mereka semua dari alam roh langit. Keempat juara ini biasanya tinggal di pengasingan. Ketika mereka mendengar bahwa istana telah dikepung, mereka secara alami tidak bisa duduk diam lagi dan mengungkapkan diri mereka sendiri. Yang mulia, tidak perlu khawatir. Kami telah menghubungi sekte Matahari Ungu dan bantuan mereka akan tiba dalam beberapa jam.
Pemimpin keempatnya, Tiansu, melangkah maju untuk melapor. Yang mulia, siapa orang gila ini yang berani meremehkan keunggulan kerajaan Sangyang saya? Kami yang tidak mampu bersedia memikul beban yang mulia dan melihat apa yang berani dilakukan oleh orang gila. Ini adalah deki. Aku juga akan pergi. Lai Feng juga melangkah maju. Kalau begitu tentu saja aku harus hadir juga. Cheng Yun tersenyum santai. Suara itu terdengar seperti guntur lagi di langit pada saat ini. Dengarkan kata-kataku, bangsawan Wu. Setiap kesalahan memiliki sumber dan setiap hutang adalah pemberi pinjaman. Serahkan Wu Hong dalam 15 menit dan akan ada ruang untuk diskusi. Jika Anda dengan keras kepala bertahan dengan cara Anda yang salah, klan Wu akan dimusnahkan tanpa meninggalkan seekor ayam ataupun anjing dalam 15 menit. Kemarahan Jiang Chen yang menjulang telah berubah menjadi suara gemuruh yang menghantam istana kerajaan Sangyang. Bab 419, di depan formasi. Betapa sombongnya, ekspresi orang-orang di dalam kerajaan Sangyang semuanya berubah drastis ketika mereka mendengar nada ini. Pendatang baru itu berbicara tentang keinginan untuk menghancurkan keluarga kerajaan dengan setiap kata yang dia ucapkan. Sikap seperti ini membuat semua yang hadir mendidih dengan marah. Wajah klan keluarga Wu adalah wajah seluruh kerajaan Sangyang, dan itu juga mewakili wajah sekte Matahari Ungu. Dan sekarang, penyusup tak dikenal ini menyuruh keluarga kerajaan untuk menyerahkan Wu Hong, atau dia akan memusnahkan seluruh keluarga. Dikatakan bahwa subjek mati ketika bawahan mereka dipermalukan. Ketika keluarga kerajaan dipermalukan, rakyat mereka semua melotot dengan marah dan jatuh berlutut di tanah. Yang mulia, kami meminta untuk mengambil lapangan. Yang mulia, izinkan saya membawa sekelompok ahli kerajaan untuk bertemu dengan penjahat gila ini. Orang harus mengatakan bahwa keluarga kerajaan Wu memiliki pemahaman yang cukup kuat atas kerajaan Sangyang. Mereka telah mencuci otak subjek mereka dengan sangat sukses. Bahkan 4 pejuang besar bangsa itu terbakar amarah dan niat bertarung yang benar. Raja Wu Tan senang melihat ini, dan juga cukup senang dengan situasi yang penuh semangat dan antusias. Ini setidaknya membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan otoritas keluarga kerajaan, dan bahwa rakyatnya memang setia. Emosi orang banyak bisa digunakan. Wu Tan berbicara rendah. Yang sudah datang belum ramah, yang ramah belum datang. Karena orang ini berani mengepung istana kerajaan, dia pasti memiliki latar belakang yang cukup. Bisakah, Yang Mulia, siapa itu? 4 prajurit besar semua bertanya. Cahaya aneh melintas di mata Wu Tan saat dia menoleh ke Wu Hong. Honger, apakah Jiang yang menyedihkan itu mengakui sesuatu? Wu Hong menggelengkan kepalanya dan sedikit sedih. Mereka semua adalah sekelompok idiot yang sangat setia. Mereka tidak akan mengakui apapun, tidak peduli bagaimana kita mengalahkan mereka. Saya menduga bahwa mereka tidak tahu dari mana warisan Jiang Chen berasal. Jiang Chen, keempat prajurit hebat itu semua sangat terkejut ketika mereka mendengar nama ini. Kejutan melintas di mata Wu Hong. Ayah kerajaan, bisakah orang di palang pintu kita ini adalah Jiang Chen? Wu Tan segera menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan. Mustahil, Gunung Roh Abadi menekannya. Jika dunia luar tidak membuka segelnya, dia tidak akan bisa pergi, tidak peduli seberapa kuat potensinya. Kalau begitu, bisakah itu pengikut Jiang Chen? Atau mereka yang berasal dari sekte pohon berharga? Wu Hong menebak, tidak perlu membayangkan banyak hal. Tidak peduli siapa itu, fakta bahwa mereka datang ke kerajaan Sangyang untuk berperilaku kejam berarti mereka menyinggung sekte Matahari Ungu. Mereka sudah mati tanpa diragukan lagi. Nada bicara Wu Tan seram dan dingin. Tatapannya menyapu 4 prajurit besar. 4 prajurit, orang ini menghina martabat kerajaan Sangyang. Kalian berempat adalah pejuang besar bangsa kita. Sudah waktunya bagi Anda untuk memikul beban keluarga kerajaan dan sekte Matahari Ungu juga. Apakah Anda bersedia untuk pergi keluar dan menyelidiki? Keempat prajurit itu saling bertukar pandang dan semuanya mengangguk. Kita ingin, upaya bersama dari 4 pejuang bangsa sangat meningkatkan kepercayaan diri semua orang lagi. Keempat prajurit semuanya bersumpah mati dari alam roh langit. Meskipun mereka berada di alam roh tingkat ke-7, kekuatan pertempuran mereka sangat besar, dan mereka akan mampu melawan bahkan jika mereka bertemu seseorang dari alam roh tingkat 8. Kecuali yang terkuat dari sekte pohon berharga telah tiba, jika tidak, penyusup itu tidak akan bersenang-senang setelah membuat masalah di kerajaan Sangyang. Tapi sekte pohon berharga selalu konservatif dan tidak menonjolkan diri,
bagaimana mereka punya nyali untuk bertindak liar di wilayah Sekte Matahari Ungu. Kebanyakan orang berpikir sebentar dan merasa bahwa itu adalah sisa-sisa pendukung Jiang Chen. Dengan 4 pejuang besar bangsa mengambil lapangan, tidak ada yang perlu ditakuti. Wu Tan tertawa terbahak-bahak. Apa yang kita cemaskan jika 4 prajurit terbaik bangsa kita secara pribadi menangani masalah ini? Ayo, berikan mereka anggur kerajaan untuk merayakan kemenangan 4 prajurit sebelumnya. Tian Su merentangkan tangannya, Yang Mulia, jangan minum dulu. Tidak akan terlambat untuk kembali minum setelah kita membantai para penyusup. Keempat prajurit itu semuanya mengangguk dan memilih pasukan yang terdiri dari kira-kira 100 orang. Mereka semua adalah pembudidaya alam roh. Semuanya melesat keluar. Wu Tan melambaikan tangannya. Kami secara pribadi akan mempertahankan garis untuk 4 prajurit hebat. Yang lain secara alami tidak akan tinggal diam ketika raja sendiri secara pribadi turun tangan. Para pemimpin dari semua ahli kerajaan mengepung Wu Tan dan putranya, teguh dan setia. Ada parit yang dalam di sekitar bagian luar istana yang lebar dan dalamnya 30 meter. Itu mengelilingi istana seperti sungai. Keempat prajurit memiliki ekspresi muram saat mereka melihat parit yang dalam itu. Parit ini begitu lebar dan dalam. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana itu muncul entah dari mana. Bahkan pelindung Raja Roh di puncak alam roh akan merasa mustahil untuk dengan mudah mengukir parit seperti itu. Mungkinkah penyusup itu adalah seorang kultivator alam asal? Pada saat itu, keempat prajurit itu mulai sedikit menyesali tindakan terburu-buru mereka. Bagaimana jika lawannya adalah seorang kultivator alam asal? Mereka berempat bahkan tidak akan cukup untuk menjadi suap untuk lawan mereka. Namun, sekarang ada begitu banyak orang yang melihat mereka. Mereka terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Tian Su mengangkat alisnya dan melihat ke langit, dan siapa kamu? Apakah Anda tahu ini adalah zona terlarang istana? Petik 2. Orang yang tidak relevan yang tidak ingin mati bisa mendapatkan kembali. Perintah tegas turun dari langit saat cahaya keemasan memancar, sebagian besar turun dalam kemegahan. Cahaya mendarat di depan Tian Su, hanya 1 kaki dari kakinya. Aura dan bantalan seperti itu. Tian Su baru saja melihat dari mana cahaya itu berasal. Dia hanya merasa bahwa cahaya sudah tiba di bawah kakinya segera setelah itu menyala. Jika yang lain ingin membunuhnya, dia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Wajahnya terkuras semua warna karena keterkejutannya, dan dia mundur beberapa langkah tanpa sadar. Keringat dingin mengalir di punggungnya, membasahi pakaiannya dalam sedetik. Aku akan mengatakan ini sekali lagi, aku di sini hanya untuk bangsawan Wu. Mereka yang tidak relevan dan tidak ingin mati, persetan. Suara Jiang Chen turun dengan dingin dari surga, seolah-olah dia adalah dewa yang memerintah semua makhluk hidup, penuh dengan martabat yang keras. Sejak dia berlatih mata emas jahat, setiap kata dan tindakannya menjadi lebih anggun. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tekanan alami yang luar biasa membuat keempat prajurit itu merasa seolah-olah ada pisau yang melayang di atas tangan mereka, membuat mereka menggigil meskipun tidak kedinginan. Dengarkan aku, klan keluarga Wu. 15 menit, saya hanya akan memberi Anda 15 menit. Jika saya tidak melihat Wu Hong dalam waktu 15 menit, maka klan keluarga Wu akan terhapus dari muka dunia ini. Postur ini membuat Wu Hong gemetar. Dia adalah seseorang yang tidak takut pada apapun dan melakukan hal-hal dengan cara yang kejam. Dia memiliki segala macam metode untuk apapun yang dia inginkan. Dialah yang memberi perintah untuk memusnahkan keluarga Jiang. Dia juga yang menyusun rencana untuk merebut aula penyembuhan. Namun, sekuat dia, kulit kepalanya masih kesemutan ketika dia dihadapkan dengan pemandangan seperti ini. Dia punya perasaan bahwa hidupnya dalam bahaya. 4 prajurit, Sekte Matahari Ungu membudidayakan Anda, keluarga kerajaan menjamu Anda, dan sekarang saatnya bagi Anda untuk membalas sekte dan keluarga kerajaan. Wu Tan cukup marah ketika dia melihat bahwa keempat prajurit itu memiliki niat untuk mundur. Dia mengirimkan peringatan diam-diam ini. Wu Tan adalah sesepuh kehormatan Sekte Matahari Ungu. Tingkat kultivasinya bahkan lebih besar dari 4 prajurit. Jadi meskipun dia terkejut, dia tidak menjadi kacau. Dia sangat menyadari bahwa lawannya cukup berduri. Tetapi jika mereka satu hati dan bertahan dari serangan selama beberapa jam, semua akan diurus ketika bala bantuan dari Sekte Matahari Ungu tiba. Keempat prajurit itu gemetaran setelah pengingat Wu Tan. Arti raja cukup jelas. Jika mereka mundur dalam menghadapi pertempuran sekarang,
mereka akan menghadapi penghakiman sekte sesudahnya. Jika mereka kalah sekarang, mereka akan membuang wajah sekte Matahari Ungu. Bahkan jika Raja tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka, aturan ketat sekte tidak akan pernah membiarkan mereka lolos. Hukumannya bahkan mungkin melibatkan keluarga mereka. Mereka sedang menunggangi harimau sekarang dan sulit untuk turun. Untuk pembudidaya alam roh langit, mereka yang bisa maju ke tingkat ini semuanya adalah individu yang kejam. Ketika mereka memikirkan untung dan rugi, mereka tahu bahwa tidak akan termaafkan jika tidak memberikan semuanya hari ini. Mereka saling memandang dan kemudian menembak ke arah parit dengan sangat tepat. Orang gila, aku berani kamu keluar untuk bertempur setelah tiba di wilayah sekte Matahari Ungu dan membuang berat badanmu. Kompetensi macam apa yang kamu miliki dalam menyembunyikan dirimu seperti ini? Keluarlah untuk pertempuran terbuka dengan para ahli dari sekte Matahari Ungu jika Anda punya nyali. Memang, mari kita bertarung secara adil dan terbuka jika kamu berani. Pria macam apa kamu untuk memainkan trik semacam ini? Petik 2. Keempat prajurit itu maju dan mundur bersama, jelas berencana untuk bertarung sebagai sebuah tim. Mereka sangat menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang mampu menangani penyusup ini dalam satu pertempuran. Peluit tajam terdengar di udara saat Goldwing Swordbird Jiang Chen menukik ke bawah. Ketika dia telah diratakan sekitar 10 kaki ke udara, dia melemparkan tatapan dingin ke 4 prajurit di bawah. Dia tertawa dingin, apakah sekte Matahari Ungu seharusnya menjadi sesuatu? Orang gila, siapa kamu? Jiang Chen tertawa jauh karena tatapannya jauh. Dia melihat ke arah hutan. Siapa saya? Kalian melakukan begitu banyak hal di kerajaan timur, apa itu semua kecuali untukku? Dan sekarang, aku sudah datang. Dada Wutan dan Wu Hong sesak saat kata-kata ini terdengar, ekspresi mereka semua sangat berubah. Jiang Chen, itu benar-benar Jiang Chen. Mereka sudah menduga ini sebelum datang ke sini, tetapi merasa bahwa karena Jiang Chen ditekan di dalam gunung roh abadi, sangat kecil kemungkinannya dia bisa muncul. Bahkan nenek moyang Sun Caser telah mengatakan bahwa tidak mungkin untuk keluar tanpa upaya terkoordinasi dari 4 nenek moyang. Namun, Jiang Chen tidak hanya keluar dari gunung itu, dia bahkan menyerang ambang pintu kerajaan Sangyang dengan momentum dendam. Dilihat dari posturnya, dia datang ke sini sepenuhnya tanpa rasa khawatir atau takut. Penyesalan melintas di hati Wu Tan pada saat itu. Namun, itu hanya melintas di hatinya dan tidak muncul di wajahnya. Dia berkata rendah, jika kita akan melakukannya, kita akan pergi jauh-jauh. Jiang Chen dan Sekte Matahari Ungu telah lama membentuk dendam kematian. Kita hanya perlu menahannya di sini untuk saat ini sampai bala bantuan Sekte Matahari Ungu tiba. Mereka akan menekan orang ini dan menghilangkan kekhawatiran ini untuk selamanya. Wu Tan sangat menyadari bahwa seluruh Sekte Matahari Ungu memiliki kebencian yang mendalam terhadap Jiang Chen. Nenek moyang Sun Caser khususnya praktis gatal untuk kesempatan makan daging yang terakhir dan tidur di kulitnya. Wu Hong juga mulai memanggil dengan keras pada saat ini, 4 prajurit, Jiang Chen ini adalah musuh bebuyutan dari Sekte Matahari Ungu. Jika kita bisa membunuhnya hari ini, nenek moyang pasti akan menghadiahi kita dengan mahal. Dia agak cepat berpikir dan mahir membujuk orang. Memang, pikiran itu melanda keempat prajurit saat mereka mengingat berbagai dendam yang dimiliki Jiang Chen dengan Sekte Matahari Ungu. Ini adalah kesempatan. Jika mereka bisa membunuh Jiang Chen dan membiarkan leluhurnya tahu, maka leluhur Sun Caser pasti akan senang. Dia bahkan mungkin mempromosikan mereka berempat, dan hari-hari keberuntungan dan kemuliaan mereka akan ada di sini. Jiang Chen cukup kuat untuk membunuh Long Juxue, tapi dia hanya 1 dan ada 4 dari mereka. Mereka juga terbiasa berkoordinasi satu sama lain, dan kekuatan pertempuran mereka di antara serangan dan pertahanan mereka adalah sesuatu yang Long Juxue tidak akan pernah bisa ukur. Long Juxue tidak bisa menangani Jiang Chen, tapi mereka mungkin bisa. Bab 420, Konflik Internal, Perselisihan Internal. Pergi, bunuh dia. 4 juara besar selalu bekerja sama dengan baik satu sama lain. 4 berkas cahaya melesat ke langit dengan pancaran cahaya yang indah. Masing-masing dari mereka memegang senjata mereka sendiri. Serangan yang tampaknya sederhana seperti itu sebenarnya terbelah menjadi 4 kuadran, menutup semua ruang. Ini adalah taktik umum yang mereka gunakan. Meskipun itu tidak dihitung sebagai misteri formasi, mereka bekerja sama dengan sangat baik, sehingga kekuatan mereka sangat besar. Jiang Chen mendengus pelan saat dia memegang titik pandang yang tinggi,
melambai dengan tangannya, dan mengirimkan 4 sinar cahaya keemasan. Sinar emas melesat di udara, berubah menjadi 4 bintang jatuh, dan menghilang ke udara tipis. Tiba-tiba, keempat juara merasa tubuh mereka menjadi dingin saat cahaya berwarna emas melintas di depan mata mereka. Sebuah asam urat udara dingin bertiup lurus ke arah mereka, membuat leher mereka terasa dingin. Tidak, pada saat kritis itu, ketika mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, 4 berkas cahaya keemasan telah melintas melewati leher mereka. Cahaya keemasan bergejolak, suara renyah yang kuat seperti mematahkan tongkat kayu menjadi 2 terdengar pada saat ini, sangat tajam hingga membuat bulu kuduk berdiri. Pada saat berikutnya, momentum 4 juara besar terhenti saat mereka membeku di udara. 4 sinar cahaya berdarah bersinar pada waktu yang hampir bersamaan dengan 4 kepala yang menembak ke langit. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka melihat ke arah tanah di bawah, menyaksikan kepala mereka entah bagaimana terpisah dari tubuh mereka. Segala macam pikiran yang mereka miliki saat ini segera layu menjadi kesengsaraan yang mengerikan. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi hal terakhir yang akan mereka saksikan dalam hidup mereka. Bam, 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 bam. 4 mayat tanpa kepala jatuh lebih dulu. Mereka jatuh dengan putus asa ke dalam debu saat darah mengalir keluar dari leher mereka dalam semburan besar. Selanjutnya, 4 kepala yang melesat ke ketinggian puncak di langit mulai turun juga. Bam, 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 bam. Mereka juga mendarat pada saat yang bersamaan. Mati dengan ketidakpuasan dan penyesalan abadi. 4 juara alam roh terbesar dari kerajaan Sangyang telah dibunuh di langit di atas istana dengan satu gerakan. Seluruh istana, yang memiliki setidaknya 100.000 penonton, telah melihat ini terjadi. Pada saat itu, Wu Hong hampir jatuh berlutut di tanah. 4 juara terbesar bangsa mereka telah dibantai dalam sedetik. Lawannya begitu kuat sampai-sampai menakutkan. Yang lebih mengerikan adalah lawan ini datang untuk Wu Hong. Jika sebelumnya, dia akan menjadi target utama untuk dilindungi karena dia adalah putra mahkota. Bahkan 4 juara hebat akan memberikan segalanya untuk melindunginya. Sulit untuk mengatakan berapa banyak loyalitas yang tersisa setelah 4 juara dipenggal dengan satu pukulan. Bagaimanapun, lawan ini terlalu kuat. Dia sangat kuat sehingga mereka tidak bisa melawannya. Raja Wutan juga merasakan tenggorokan ini menjadi kering. Dia berpikir bahwa bahkan jika kekuatan gabungan dari 4 juara tidak bisa menang melawan Jiang Chen, mereka setidaknya bisa melawannya dengan hasil imbang. Tetapi situasi pertempuran telah berubah terlalu cepat, begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kepala 4 juara terpisah dari tubuh mereka dalam sekejap mata. Mereka dari alam roh tingkat ke-7. Mereka akan menjadi eksistensi tingkat tinggi bahkan di Sekte Matahari Ungu. Jika bukan karena Wutan memiliki sedikit wajah, dia tidak akan pernah bisa memobilisasi 4 pembudidaya ini untuk menjadi juara bangsa. Kekuatan Wutan memang di atas mereka, tapi itu berdasarkan pertempuran tunggal. Jika keempatnya bertindak bersama, Wutan merasa bahwa dia juga tidak akan mampu bertahan di bawah serangan gencar mereka. Dan sekarang, mereka terbunuh dengan tidak percaya di depan formasi. Berkat adegan itu, semangat juang Wutan dan para ahli kerajaan hampir semuanya hancur seketika. Kultivator yang kuat berlimpah di antara para ahli kerajaan, tetapi bahkan pemimpin terkuat pun tidak sekuat 4 juara. Bahkan mereka telah langsung dibantai, apalagi yang harus mereka lawan. Yang mulia, tolong kembali ke istana. Lindungi raja, lindungi yang mulia, mundur ke istana, dan perkuat pertahanan. Kepahitan memenuhi mulut Wutan. Mundur ke istana berarti menundukkan kepalanya di depan Jiang Chen. Sebagai penguasa suatu bangsa, menundukkan kepalanya sekarang akan menjadi pukulan fatal bagi moral dan otoritasnya. Ketika mereka melihat raja ragu-ragu, semua ahli kerajaan menasihati, "Yang mulia, penjahat ini kuat dan kita tidak bisa menahannya. Kita harus mencari bantuan di istana dan bertahan dengan hidup kita sampai bala bantuan sekte tiba. Ayah kerajaan, mari kita berlindung untuk saat ini." Wu Hong juga memiliki wajah yang panjang. Dia tahu bahwa dia telah membuat dirinya sendiri dalam masalah besar kali ini. Namun, sekarang setelah keadaan seperti ini, Wu Hong juga tahu bahwa tidak ada gunanya menyesalinya. Dia tahu bahwa karena semua ini telah dilakukan dengan izin dari Sekte Matahari Ungu, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan apa yang mereka katakan. Jika dia menolak untuk mengindahkan niat para eksekutif senior, maka posisi keluarga Wu juga akan terancam.
Oleh karena itu, dia sangat sadar bahwa dia harus melakukan apa yang dia lakukan, dan tidak ada jalan untuk kembali begitu dia menetapkan jalan itu. Namun, tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa Jiang Chen akan dapat melarikan diri dari Gunung Roh Abadi, dan juga melepaskan semua amarahnya di kerajaan Sang Yang tanpa ampun. Ayah, kita selalu bisa hidup untuk bertarung di hari lain. Bocah ini sangat arogan sehingga Sekte Matahari Ungu pasti akan menghancurkannya. Kami baru saja diperintahkan oleh Sekte Matahari Ungu, dan target sebenarnya Jiang Chen adalah mereka. Para eksekutif senior dari Sekte Matahari Ungu tidak akan tinggal diam. Tidak masalah jika kita kehilangan muka di depan pencuri kecil ini. Bukankah seorang jenius seperti Long Juxue juga dibunuh oleh bocah ini? Wu Hong tidak berpikir sebanyak yang dilakukan Wu Tan saat ini. Dia hanya ingin tetap hidup sekarang dan bertahan sampai bala bantuan dari Sekte Matahari Ungu tiba. Jiang Chen melotot ke bawah. Wu Tan, aku memberimu kesempatan dan kamu tidak menghargainya. Mulai sekarang, dimanapun mereka berada, saya akan datang mengambil semua nyawa klan keluarga Wu Anda. Saya akan mengembalikan 10 kali lipat jumlah anggota keluarga Jiang yang Anda bunuh. Suara Jiang Chen penuh dengan niat mematikan. Wajah Wu Tan pucat saat dia berteriak, Jiang Chen, setiap kesalahan memiliki sumber dan setiap pinjaman adalah krediturnya. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, Anda harus pergi ke Sekte Matahari Ungu. Apa yang kamu lakukan di sini, menyebabkan keributan di kerajaan sekuler kita. Murid sekte tidak dapat campur tangan dalam masalah kerajaan sekuler. Ini adalah aturan dari aliansi 16 kerajaan. Aturan, Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Apakah klan Wu memikirkan aturan ketika mereka membantai semua orang di klanku? Apakah Anda berbicara tentang aturan ketika Anda merebut Hall of Healing untuk diri sendiri? Jangan bicara padaku tentang aturan. Aturan aliansi 16 kerajaan tidak ada gunanya. Saya hanya punya satu aturan, saya tidak akan menyerang kecuali saya diserang, dan jika memang demikian, saya akan mengembalikannya kepada Anda 10 kali lipat. Jiang Chen menunjuk ke parit melingkar. Mulai sekarang, semua orang hanya diizinkan memasuki Istana Sangyang dan tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggalkannya. Mereka yang berani menyeberangi parit ini akan dieksekusi. Ketika dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan burung pedang itu turun seperti hujan bintang jatuh. Dia telah mengerahkan jutaan pasukan Swordbird yang kuat kali ini, dan itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan ratusan burung pedang sayap emas, aura pasukan burung pedang 10 kali lebih mengesankan daripada penempatan mereka sebelumnya di persimpangan kedua. Jutaan tentara Swordbird yang kuat mulai berteriak nyaring serempak. Mereka menciptakan arus yang menyapu lapisan awan dengan ganas. Langit atas kerajaan Sangyang menjadi dipenuhi dengan awan badai gelap dalam sekejap, seolah-olah langit siap untuk mencurahkan badai besar. Adegan semacam ini seolah-olah bencana besar akan menimpa kerajaan Sangyang. Itu memberi tekanan pada semua orang di kerajaan, dan mereka ketakutan melebihi kepercayaan. Ketika Wu Tan melihat Jiang Chen menunjukkan kehebatannya, seberkas cahaya menari-nari di wajahnya yang gelap. Dia akhirnya melambaikan tangannya dan menggertakkan giginya. Mundur ke istana dan aktifkan pertahanan tingkat tertinggi. Buka terowongan bawah tanah dan bersiaplah untuk menutupi retret anak-anak kerajaan dan para murid. Panggil 3 cabang eksternal untuk membantu dan berkoordinasi dengan kami di dalam. Petik 2. 3 cabang eksternal Sekte Matahari Ungu semuanya berada di dalam kerajaan Sangyang. Perjalanannya tidak jauh, dan mereka akan tiba di sini segera setelah mereka dipanggil. Jiang Chen menyaksikan Wu Tan mundur ke istana dengan senyum dingin, dan tidak terburu-buru untuk mengejarnya. Dia sangat percaya diri, dan orang-orang ini hanya berjuang di ambang kematian di matanya. Karena klan keluarga Wu telah mengeraskan hati mereka untuk melawan sampai akhir, maka Jiang Chen secara alami tidak akan memiliki ruang untuk keringanan hukuman di dalam hatinya. Bagaimanapun, Sekte Matahari Ungu tidak pernah menunjukkan bentuk kebaikan apapun ketika mereka menekannya. Tidak ada klan Wu ketika mereka membantai klan Jiang atau mengambil alih aula penyembuhan. Karena mereka adalah musuh dan juga perampok, mereka secara alami harus dimusnahkan. Apakah ada kebutuhan akan belas kasihan? Jadi sekarang, Jiang Chen akan mengunjungi mereka dengan perlakuan yang sama persis seperti yang dia terima. Sekte Matahari Ungu mendominasi dan memandang orang sama tidak berharganya dengan rumput. Mereka selalu berpikir bahwa mereka sendiri kuat, dan karena itu adalah hal yang wajar untuk menindas, dan mengambil dari orang lain.
Bagi Sekte Matahari Ungu, kekuatan adalah segalanya dan memberi mereka legitimasi. Mereka yang lebih rendah dari mereka adalah semut, dan karenanya harus diinjak, dihancurkan, dan disembelih. Oleh karena itu, Jiang Chen hanya mengembalikan jalan Sekte Matahari Ungu ke jenisnya, itu saja. Hatinya setenang air yang tenang, tanpa riak sedikit pun di dalamnya. Dia sudah muak dengan Sekte Matahari Ungu. Kali ini, dia akan menggoreskan citranya pada mereka dengan sangat jelas sehingga kulit kepala mereka akan mati rasa dan bulu-bulu di tubuh mereka berdiri setiap kali mereka mengingatnya. Pertahanan berat di sekitar halaman dalam istana bagian dalam. Semua mekanisme dan batasan istana telah diaktifkan. Namun meski begitu, Wu Tan dan putranya masih tidak memiliki rasa aman sama sekali. Lawan mereka terlalu kuat, sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa memperkirakan kekuatannya. Ayah kerajaan, kapan bala bantuan Sekte Matahari Ungu akan tiba? Hati Wu Tan ada di tenggorokannya saat dia merasakan ketakutan yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Wajah Wu Tan muram saat dia menggelengkan kepalanya tanpa sepatah kata pun. Sekarang hal-hal telah meningkat sejauh ini, mereka hanya bisa meninggalkan nasib mereka di tangan surga. Sulit untuk mengatakan apakah pertahanan istana bisa bertahan sampai bala bantuan dari sekte tiba. Duo ayah dan anak biasanya dengan santai mengendalikan hidup dan mati orang lain dalam pemerintahan sehari-hari mereka di Kerajaan Sangyang. Namun, mereka telah sampai pada kesimpulan yang membawa malapetaka bahwa nasib mereka sekarang berada di tangan orang lain. Merekalah yang selalu menjadi pemicu, dan yang lainnya hanyalah makanan ternak. Tapi sekarang mereka malah menjadi yang diburu. Yang mulia, ini buruk. Istana Pangeran Kebajikan telah menjadi sasaran serangan yang tidak diketahui. Anggota keluarga klan Wu, apa dari mereka? Mata Wu Tan melebar saat kulit kepalanya kesemutan karena mati rasa. Pangeran Kebajikan adalah adiknya. Tidak ada yang berhasil melarikan diri. Utusan itu hampir tidak berani menatap mata Wu Tan. Yang mulia, kabar tragis. Pangeran Kebaikan terbunuh di istananya. Yang mulia, istana Pangeran Kerendahan Hati disergap, dan Pangeran tidak bisa ditemukan dimanapun. Yang mulia, segala macam berita buruk diisi seperti air pasang. Bahaya menyelimuti seluruh istana seperti air hujan yang membanjiri rumah tua yang lusuh saat hujan. Yang mulia, ada sejumlah besar kerabat kerajaan, kerabat klan, dan selir kerajaan di luar yang meminta untuk memasuki tempat itu dan mencari perlindungan. Mereka saat ini berada di kamar tidur Wu Tan, dan Wu Hong tidak akan diizinkan masuk ke sini dalam keadaan normal. Namun, Wu Hong sementara diizinkan berada di sini karena krisis yang sedang berlangsung. Dia tidak mengira bahwa ketika ketakutan melanda hati semua orang, mereka semua akan berduyun-duyun ke kamar Wu Tan karena mereka tahu pertahanan di sekitar kamarnya adalah yang terkuat. Wu Tan tiba-tiba berada dalam teka-teki. Tidak ada cukup ruang untuk semua orang, dan kekacauan akan dengan mudah terjadi ketika ada banyak orang. Tetapi jika dia tidak menerima mereka, itu berarti dia menyerah pada kerabat ini, yang tidak diragukan lagi akan mengirimkan sinyal yang sangat buruk. Jiang Chen, jangan berani-beraninya mendorongku terlalu jauh. Api menyembur keluar dari mata Wu Tan.